Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Belana Hardianti dengan NIM C1B019097 dari kelas R003 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Saya akan mempresentasikan materi tentang hipotesis untuk memenuhi tugas mata perkuliahan metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SIMM. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pertanyaan sementara. Inilah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Menurut KBBI, hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaran pendapat atau teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau anggapan dasar. Selanjutnya yaitu tujuan hipotesis. Tujuan hipotesis yang pertama yaitu memberikan penjelasan sementara tentang gejala. Yang kedua, memudahkan peluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan penyataan hubungan yang dapat diuji. Yang keempat, memberikan arah penelitian. Dan terakhir, memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Selanjutnya, kegunaan hipotesis dalam penelitian. Kegunaan hipotesis dalam penelitian yang pertama yaitu memberikan batasan penelitian. Yang kedua, memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti fakta dan hubungan variabel. Yang keempat, memfokuskan penelitian. Dan yang terakhir, memadukan penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antara fakta. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Jenis hipotesis ini bersifat implisit atau cenderung tersembunyi. Ciri utama dalam hipotesis ini yaitu bersifat atau bertujuan untuk memberikan gambaran sebenarnya mengenai sampel penelitian. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis ini dugaan sementara berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Yang keempat yaitu hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pertanyaan sistematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol matematika. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis ini juga disebut hipotesis substantif karena hipotesis ini berisi pertanyaan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri yang pertama yaitu harus menyatakan hubungan antar variabel. Yang kedua, sesuai fakta. Yang ketiga, berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dapat diuji dengan nalar atau alat-alat statistika. Yang kelima, dinyatakan dengan sederhana dan terbatas. Yang keenam, dapat menerangkan hubungan fakta-fakta dan bisa dikaitkan dengan teknik pengujian. Baiklah, selanjutnya tahapan penyusunan hipotesis. Tahapan yang pertama yaitu menentukan masalah. Hal utama yang perlu dilakukan sebelum menyusun suatu hipotesis biasanya terlebih dahulu menentukan masalah apa yang ingin dilakukan. Biasanya permasalahan tersebut masih belum begitu jelas atau tidak dapat diterangkan oleh hukum atau teori tertentu. Yang kedua, menentukan hipotesis awal. Hipotesis awal di sini merupakan suatu dugaan atau asumsi terhadap suatu masalah yang terjadi. Perlu Anda ketahui bahwa dalam penyusunan hipotesis awal ini dianggap penting karena tanpa adanya tahapan ini, pengamatan tidak akan terarah karena fakta-fakta yang ditemukan dirasa masih belum cukup untuk mendukung hasilnya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan. Dalam suatu penelitian ilmiah, mengumpulkan fakta menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengumpulan fakta-fakta yang relevan sesuai dengan lapangan yang jumlahnya tidak terbatas. Penelitian bebas mencari fakta sebanyak mungkin untuk mencari kebenaran penelitiannya. Selanjutnya, yang keempat yaitu formulasi hipotesis. Setelah dilakukan pengumpulan fakta, tahap selanjutnya adalah membandingkan fakta-fakta yang ada yang kemudian mencari benar-benar relevan dengan penelitiannya. Yang kelima, pengujian hipotesis. Pengujian di sini maksudnya adalah
Cocokkan hipotesa-hipotesa yang sudah disesuaikan dengan keadaan yang dapat diamati atau sering didengar dengan istilah verifikasi atau pembenaran. Setelah dilakukan pengujian tersebut, maka akan ditemukan apakah hipotesis awal tersebut dapat terbukti sesuai dengan atau cocok dengan fakta. Yang keenam, penerapan. Penerapan ini merupakan tahap akhir karena pada tahap ini hasil hipotesis dapat diketahui. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu penelitian, yang dimana jawaban tersebut masih memerlukan pembuktian yang empiris. Penelitian yang dilakukan sebenarnya tidak semata-mata ditunjukkan untuk hipotesis yang diajukan, tetapi bertujuan untuk memberikan penjelasan sementara tentang gejala, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu, memberikan pernyataan hubungan dengan yang dapat diuji, memberikan arah penelitian, dan yang terakhir memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap penjelasan yang dapat saya sampaikan berguna untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.